Yang pertama tentang pengungkapan rahasia atau yang tersembunyi itu dari kita setelah wafat di alam barzakh atau di hari kiamat. Jawabannya di hari kiamat. Di alam barzakh itu kita belum diungkapkan semua hal. Di sana itu kita hanya baru mendapatkan keadaan sekedar pindah alam. Yang tadinya alamnya dunia, alamnya menjadi akhirat. Dan di sana kita hidup kembali. Jadi jangan dikira kita di sana sekedar tidur, tidak. Ujungnya setelah kita, jadi di sana itu cuma dua keadaan di alam barzakh, immal mun'amin, immal mu'adzabin. Kita jadi orang yang akan merasakan nikmat di alam barzakh, nikmat terus, lapang, lega terus gitu. Bisa saling berkunjung dengan ahli kubur yang lain semua. Dan yang kedua, orang itu tersiksa. Karena saking tersiksanya dia tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa mengenali keluarganya yang dikubur lagi yang lainnya. Nah, jadi waktu di alam barzakh itu keadaan kita cuma dalam kenikmatan atau dalam keburukan, cuma itu saja, dan kita di alam. Jadi belum ada pertanggungjawaban, belum ada. Kalau dibaca di surah Al-Mu'minun itu Allah katakan begini. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika saatnya salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka pasti semuanya akan mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Niscaya nanti ketika engkau hidupkan aku kembali, aku akan beramal dengan amal soleh yang tadinya aku tinggalkan selama ini. Katanya begitu, akan berubah pokoknya. Kalau balik ke dunia saya akan jadi orang baik. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Enggak mungkin kamu balik lagi. Satu. Yang kedua, enggak mungkin kamu kalau balik lagi pun diizinkan bisa berbuat yang lain. Karena Allah yang lebih tahu tentang kita. Kalaupun diizinkan balik, perbuatannya sama juga. Awalnya saja mungkin dia baik, setelah itu sama lagi. Karena Allah tahu itu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan di mulut yang Allah tahu, cuma ngomong doang dia dan tidak sungguh-sungguh akan berubah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tapi Allah berikan kepada semua yang di alam kubur itu nanti sebuah tempat yang namanya barzakh sampai mereka dibangkitkan. Di tempat itu belum ada pertanggungjawaban, malah di tempat itu masih ada kesempatan mereka menerima nilai amal. Jadi masih bisa orang itu walaupun sudah meninggal dunia dapat tambahan pahala. Yang tadinya kuburnya sempit, dia disiksa menjadi tidak disiksa, menjadi lega, menjadi lapang karena dua hal. Yang pertama, doa orang, terutama anaknya yang soleh, yang dipanjatkan selalu untuk mendoakan dia semoga diampuni, semoga dirahmati. Dan yang kedua, sedekah yang diberikan oleh anaknya atau keluarganya, niatnya untuk mereka yang wafat. Itu yang bisa membuat keadaan orang di alam barzakh itu berubah. Jadi di alam barzakh itu baru garis besarnya saja. Kita wafat muslim, kita wafatnya dulunya rajin ngaji, rajin sholat, udah pasti baik. Tapi kalau orang yang wafatnya kafir, dulunya jahat, salah satu sebabnya adalah yang Allah nilai itu buang air kencing sembarangan itu. Itu jadi sebab azab kubur itu. Ya. Orang yang nggak peduli, sering maaf, ada orang juga ada mana-mana toilet susah, kencing aja sudah di mobil, kencing aja sudah di pohon, kencing aja sudah di mana sembarangan, kemudian nggak bersih. Nah, istinja itu juga salah satu yang disiksa kubur. Tapi belum disiksa amal-amal kita yang lain belum dihitung belum. Nanti sudah di akhirat baru dihitung semua. Di pengungkapan itu semua nanti di akhirat. Kemudian merasa peduli dengan sesuatu yang haram kalau itu sifatnya adalah haram pada makanan. Ya. Karena makanan itu kelihatan. Sebetulnya itu minuman itu kelihatan dan itu akan masuk langsung ke mulut kita. Jadi kita bisa tahu mau masukin apa enggak masukin. Sedangkan kalau haram uang atau haram finansial apapun bentuknya, kadang-kadang kita kurang peduli. Kenapa? Karena wallahu a'lam bishawab ya. Karena mungkin kita merasa itu tidak langsung.
Tidak langsung kita merasakan itu sesuatu yang nggak boleh. Karena kalau makanan itu langsung berakibat ini. Di perut kita mungkin jadi sakit, di perut kita mungkin jadi mules, di perut kita jadi apa, begitu langsung. Tapi kalau yang itu dianggapnya enggak. Padahal sama. Justru kata Nabi, ya'ti 'alan nas zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman yang merupakan min ayati akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman itu adalah la yubalil insan ya, min nafaqatihi, enggak peduli manusia dari apa yang ia peroleh dari hasil yang ia kerjakan, ya. Hal amin halalin am min haramin, apakah itu dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Ya, kalau orang lain tidak peduli begitu, ya sudahlah, mungkin mereka kurang mengerti. Kita yang ngaji, yang begini udah tahu, jangan. Sebaiknya juga kita tetap peduli, baik soal makanan maupun soal finansial. Yang haram tetap harus kita tinggalkan. Berusaha, yang paling penting berusaha, walaupun dalam kehidupan yang kita boleh katakan serba sulit sekarang ini. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan jangankan mencari yang halal, yang haram aja susah didapat. Nah, jadi akhirnya yang haram diambil-ambil juga. Itu begitu. Ya. Tapi yang begitu itu jangan pernah dimaafkan. Nggak boleh, tetap mencari yang haram walaupun sedikit tidak boleh. Cuma karena ada keterangan dalam soal konteks makanan itu begini, famaniturra ghairu baghin fala itsma alaih. Ini dalam konteks makanan, walaupun babi diharamkan, bangkai haram, ya, maka kata Allah, siapa yang terpaksa makan makanan itu dan dia makannya tidak melampaui batas, kayak di hutan, nggak ada makanan lain kecuali makan babi misalnya, nggak ada makanan lain kecuali makan bangkai, akhirnya dia makan misalnya. Itu tidak apa-apa, boleh, tapi jangan banyak-banyak, jangan melampaui batas. Selama itu boleh. Nah, kita pun barangkali wallahu alam, karena ada kejadian begini di zaman Nabi juga di zaman Umar bin Khattab, kejadian ada orang mencuri harta tetangganya. Orang miskin mencuri tetangganya yang kaya. Di zaman Khalifah Umar itu kemudian dihadapkan keduanya, lalu kemudian si kaya ini memang ini tidak pernah bersedekah, tidak pernah menolong, tidak pernah peduli, nggak pernah peduli mendengar rintihan lapar tetangganya. Akhirnya tetangganya ini mencuri. Itu di zaman Khalifah Umar, yang dihukum itu yang kaya, bukan yang miskin. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan si miskin itu mencuri. Karena dia lapar, sudah beberapa hari nggak makan, terpaksa dia melakukan itu. Dan kemudian ya akhirnya orang itu dihukum. Dan ya, karena kalau di sana tuh biasanya memang orang begitu dihukum punya kesadaran, itu akhirnya ya bisa kembali hidup dengan baik. Intinya dalam Islam itu kalau orang terpaksa mencuri, terpaksa melakukan hal yang tidak untuk makan, sekali-sekali bisa dimaafkan. Tapi yang banyak terjadi kan kriminalitas itu adalah mencuri bukan untuk makan yang banyak. Mencuri itu untuk kepuasan. Mencuri itu dia untuk berjudi. Mencuri itu untuk dia bisa minuman keras. Mencuri itu bisa dia berfoya-foya. Tujuannya itu, ini haramnya mutlak. Jadi kalau ada orang yang mencuri di negeri yang miskin seperti kita sekarang ini, sedang kondisinya penuh memprihatinkan, orang ngambil barang orang lain karena lapar, urusannya dengan Allah. Allah yang Maha Tahu. Ya, bisa jadi dia dimaafkan. Tapi nggak boleh jadi profesi, nggak boleh setelah itu ngambil lagi. Enak juga ngambil barang orang, enak juga, itu yang nggak boleh. Karena bunyi ayatnya adalah famaniturra ghairu baghin. Kalau terpaksa tanpa melampaui batas diizinkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau hukum kita kadang-kadang nggak peduli itu. Walaupun kadang-kadang juga ada kayak dulu kasus, ingat gak, yang nenek-nenek ngambil sesuatu yang dihukum, lalu kemudian ya keputusannya nenek harus dihukum,
ya. Hukumannya adalah dia harus membayar berapa begitu, lalu hakimnya sendiri yang memberikan contoh. Dia bersedekah, yang lain diajak bersedekah, ngasih kepada nenek, nenek itu bayar uang yang menjadi kewajibannya, dan ada lebihnya, nenek itu bisa hidup lebih baik. Itu hakim itu makanya nggak boleh ngeliat hukum itu hitam putih. Nilai hukum itu hakikatnya adalah keadilan. Jangan gara-gara menerapkan hukum, orang yang mestinya mendapatkan keadilan tetap dalam kondisi terzalimi. Nah, itu ya perlu dilihat. Mungkin semua dulu mestinya begitu, atau hari ini juga semuanya seperti itu. Habis gelap terbitlah terang, boleh saja diterjemahkan seperti itu, tapi jangan menerjemahkan seperti itu sebagai harga mati, karena dalam Islam itu terang itu bukan sekali gitu. Terang itu sebelumnya juga ada, kayak Nabi itu kemudian menang. Dulunya juga Nabi Allah sudah kasih, dari yatim Allah menangkan, Allah jaga, Allah lindungi. Kita juga begitu, dari tadinya kita nggak ada apa-apa, Allah berikan kita hari ini. Kita ini semua kan kalau kita renungkan, kita tadinya nggak punya apa-apa, bapak kita semua. Begitu kita menikah, alhamdulillah ada istri, ada anak, ada rumah. Terbayang nggak dulu waktu kita sekolah SMA bakal punya rumah, bakal punya istri, bakal punya anak? Mungkin belum terbayang dengan pasti. Baru kepengen doang, pengennya habis SMA kuliah mau kawin ini. Tapi belum tentu terbayang. Oh ternyata bisa. Alhamdulillah ada rumah, ada anak, udah bekerja atau anak udah kuliah dan seterusnya. Nah itu adalah kalau dalam Islam itu membayangkan kenikmatan bukan hanya yang akan kita peroleh saja, tapi apa yang sudah kita peroleh selama ini pun harus kita syukuri semua. Makanya kalau ada orang kehilangan, Nabi datang, Nabi katakan kepadanya, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil hari ini, dan milik Allah juga apa yang dia berikan pada kesempatan yang lain, baik kesempatan yang lalu maupun kesempatan yang akan datang. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu pada sisi Allah ada batas umurnya. Fal tasbir wal tahtasib, sikapilah semua musibah ini termasuk musibah kematian juga misalnya dengan sikap sabar dan ikhlaskan, cari ridha Allah dalam musibah itu. Apakah dilihat oleh orang lain? Kalau di akhirat kita hanya mengetahui keadaan kita itu dalam kondisi semuanya kita ketahui itu untuk diri kita masing-masing. Tapi ketika Allah merasa itu mendapatkan, itu akan memberikan tambahan kegembiraan bagi orang beriman, maka akan ditampakkan keberadaan kekufuran orang kafir. Jadi ada itu dalam surah Al-A'raf. Jadi nanti itu ada keadaan seperti itu, tapi tidak menyeluruh. Jadi misalnya sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Allah takdirkan masuk ke dalam surga. Lalu dalam surga itu beliau ingin melihat kayak apa sih Abu Jahal hidupnya, kayak apa sih Abu Lahab hidupnya, bisa ditampakkan. Tapi kalau Abu Bakar nggak mau peduli, udahlah saya udah enak aja di surga, nggak peduli dengan mereka sudah, itu nggak akan diperlihatkan. Jadi semuanya tergantung keinginan kita, karena kita itu ketika di surga walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian ketika sudah ada di surga, apa yang kalian pengenin semuanya Allah kasih. Apa yang terbesit di hati kalian walaupun tidak diucapkan tapi kayaknya mau, Allah sediakan. Nah, itu begitu. Nah, jadi bisa seperti itu, tapi tidak, karena nggak perlu juga kayak kita sekarang. Kita dapat kenikmatan dan nggak perlu semua hal kita tahu. Karena kalau semua hal kita tahu, jangan-jangan malah kita lagi makan enak jadi nggak enak, gara-gara semuanya kita tahu. Allah takdirkan nggak banyak yang kita tahu, kan gitu. Bayangkan Pak, kalau kita lagi makan tahu apapun yang jelek, ataupun kita ingat terus apa yang pernah dahulu kita perbuat semuanya. Bayangkan, ya, alhamdulillah ada yang dilupakan. Ya, kalau kesedihan-kesedihan di masa lalu terus Allah ingatkan kita nggak akan enak makan, nggak akan enak hidup, karena ingat terus. Jadi akhirnya kan
Walaupun dulu waktu kejadian ditinggal pergi orang tua kita, ditinggal pergi oleh istri kita, misalnya tinggal pergi oleh siapapun yang kita cintai, dulu kita itu susah untuk move onnya itu. Tapi alhamdulillah lama-lama Allah lupakan kita dan terus kita move on kepada kehidupan yang baru. Itu karena Allah berikan kepada sifat manusia juga sifat lupa itu. Wanada ashabul jannati ashaban nar. Penduduk surga nanti nanya kepada penduduk neraka. Malah manggilnya nada, manggil karena jauh, bukan dekat. Kalau dekat kita juga kena panas kan gitu. Bukan waqala, tapi wanada ashabul jannati ashaban nar. Penduduk surga itu dari jauh panggil orang yang di neraka itu, teriak kepada mereka, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Kata ahli surga, penduduk neraka, kami yang di surga sudah mendapati apa yang Allah janjikan, itu ternyata janji yang benar. Kita nikmati semuanya ini. Kami tanya kalian dapat enggak yang Allah janjikan itu adalah janji yang betul-betul benar juga, bahwa kalian menderita karena kalian tidak beriman, kalian menderita karena kalian tidak beribadah. Qalu na'am. Mereka menjawab, iya kami dapati itu. Itu begitu. Jadi orang surga nanya sama orang neraka, tapi nanyanya jauh. Wanada, itu kalimatnya itu begitu. Dijawab itu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka ada muadzin, yaitu malaikat di sana yang mengatakan dengan kata-kata pasti kepada orang-orang yang di neraka itu, laknat Allah buat mereka. Maka mereka pantas mendapatkan kehidupan yang menderita seperti itu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam misalnya, kalau itu akan membuat beliau sedih mengingat anaknya ada disiksa api neraka, mungkin tidak akan Allah izinkan beliau ketemu sama anaknya. Kenapa? Karena dari awal sudah Allah katakan ketika Nabi Nuh bilang, ya Rabb, innahu min ahli, itu adalah anakku. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, anakmu itu bukan keluargamu lagi. Maka gak usah terlalu sedih. Dari awal ketika di dunia itu sudah dikatakan itu bukan keluargamu, artinya sudah terputus. Sehingga nanti kalau di akhirat Nabi Nuh itu mungkin gak ada rasa ingin lagi ketemu sama anaknya, karena kalau dia ketemu mungkin akan membuat beliau tambah bersedih. Wallahu a'lam. Ya, itu begitu. Jadi tapi kalau kepengen bisa. Ya, jadi kalau penasaran sama Benyamin Netanyahu, pengen tahu apa yang dikerjain hari ini, kita kepengen tahu, Allah kasih. Tapi kalau kita udah gak pengen tahu, ya nggak bisa. Gitu aja semuanya. Itulah karena walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Itu di surat yang saya baca itu surat surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat ayat berapa ya? Ayat 31. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Kita dapati semua yang di surga itu, apa yang kita inginkan dan apa yang cuma terbesit di hati, Allah sediakan semuanya.